Lanjut ya. Jadi contoh usaha mikro itu usaha tani, pemilik dan penggarap perorangan, peternak ya, nelayan dan pembudidaya ya. Baik itu pembudidaya tanaman maupun pembudidaya ikan ya. Kemudian industri makanan dan minuman, industri mebeler, pengolahan kayu, rotan, industri pandai besi ya. Kemudian usaha pedagang seperti pedagang alat kesehatan, kaki lima, serta pedagang di pasar ya. Jadi kemudian peternak ayam ya, itik, perikanan eh, itu merupakan usaha mikro ya. Petani yang menanam sayuran, kemudian hasil dari tanamnya dijual, itu juga seorang pengusaha ya, usaha bidang usahanya usaha mikro ya. Kemudian penjahit, akupuntur ya, bekam, berbengkelan, salon kecantikan, ojek. Tukang ojek itu juga ya. Kemudian penjahit, konveksi. Nah, juga kuliner ya. Jadi dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro itu segmen pasar yang cukup potensial ya untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya ya. Karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik ya, yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro ya. Nah, keunikannya itu perputaran usahanya cukup tinggi ya, kemampuan menyerap dana yang mahal, dan dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usaha masih tetap berjalan, bahkan terus berkembang ya. Contohnya pada kondisi pandemi seperti ini kan, usaha kuliner kan tetap berjalan ya. Walaupun misalnya PPKM ditutup ya, ada penutupan, tapi kan orang tetap perlu makan ya, kalau kafe-kafe mungkin yang menyediakan bahan makanan jadi, bisa melalui ojek tadi ya, kerjasama dengan ojek ya, jadi di situ penjualannya. Nah kemudian pasar rakyat itu kan UMKM, itu bagian dari UMKM yang omsetnya itu kurang dari 50 juta ya. Jadi itu tetap berjalan kan, tetap bergerak itu. Kalau ditutup orang bisa tidak makan gitu ya. Masa pandemi kalau pasar rakyat yang menyediakan sembako ya, itu ditutup ya tentu saja tidak makan. Maka itu oleh karenanya jadi dalam kondisi apapun ya, untuk usaha mikro ini tetap berjalan terus dan berkembang. Nah, jadi juga tidak sensitif terhadap suku bunga ya. Mana dulu ya, terserah mau bunganya besar atau apa gitu ya. Karena untuk usaha mikro itu tidak meminjam kredit bank ya, tidak, karena untuk persyaratan peminjaman modal dari bank itu kan harus ada surat izin usaha, situs. Tapi kalau usaha mikro itu kan tidak ada surat izin usaha. Bagaimana penjual sayuran di pasar itu mau punya izin usaha ya kan? Yang punya izin usaha tentunya yang pabrikan, yang menjual yang pabrikan, atau yang udah usaha makro ya, udah ada izin usahanya. Kemudian pada umumnya ya, karakter dari usaha mikro ini orangnya ulet ya, lugu ya, dapat menerima juga, karena keluguannya dapat menerima bimbingan ya, asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat tentunya ya. Itu kemudian karakteristik UMKM, usaha kecil. Nah yang tadi mikro ini kecil, jenis barang komoditinya kurang lebih ya sama ya.
ini sama ya. Yang membedakan tadi kan hanya omsetnya. Lalu contoh usaha kecil ini, sudah ini kurang lebih sama ya. Kalau yang menengah, nah ini kalau yang menengah ini sudah ada legalitas usaha nih, ada surat izin ya dari izin dari tetangga ya, kemudian izin usaha, izin tempat. Jadi selain izin usaha harus izin dulu, nomor satu tuh minta izin dari tetangga kalau mau mendirikan usaha. Misalnya usaha apa sih ya, usaha rumahan misalnya ya, usaha rumahan meskipun dia jual gitu ya, jualan, tapi kan nanti akan mengganggu, misalnya ada pembeli yang parkir kendaraan, nah itu perlu izin tetangga ya. Kemudian setelah mendapatkan izin tetangga baru membuat surat izin usaha, karena untuk izin usaha ini harus melengkapi surat izin tetangga, juga izin tempat ya, situ, kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak ya. Kalau kerjasama dengan pemerintah nih, usaha menyediakan barang jasa dengan pemerintah ini kan harus membayar pajak itu, pemerintah tuh, instansi pemerintah. Nah ini membutuhkan nomor pokok wajib pajak, kemudian juga wajib membayar pajak usaha ini kan, jadi harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak. Kemudian upaya pengelolaan lingkungan ya. Nah ini udah harus ada nih AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi harus melalui analisis ini upaya pengelolaan lingkungannya bagaimana. Kemudian usaha akses ya, akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Nah ini ya, jadi sudah ada nih akses untuk mendapatkan dana pinjaman dari perbankan. Kalau mikro tidak ya, karena tidak ada yang mau dijaminkan ya. Kemudian pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik, sedangkan usaha mikro itu tidak memiliki sumber daya manusia yang terlatih, terutama untuk pengelolaan keuangan. Nah ya, jadi belum ada pembukuan dan sebagainya itu. Kalau mikro tidak ada. Kalau udah menengah nih sudah ada ya pengadministrasian keuangannya. Nah ini contoh menengah ya, contoh usaha menengah. Usaha pertanian. Nah pertanian seperti apa? Tentu pertanian yang sudah besar ini ya. Kemudian peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah ya. Usaha perdagangan grosir ya, termasuk ekspor dan impor. Jadi ekspedisi muatan kapal laut, nah itu menengah. Kemudian garment ya, usaha industri makanan, minuman, elektronik atau logam ya. Kemudian usaha pertambangan, batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan ya. Lalu apa sih permasalahan UMKM ya? Nah, ada permasalahan finansial, juga ada permasalahan non finansial. Nah, masalah finansialnya apa? Kurangnya kesesuaian terjadinya atau terjadinya mismatch ya antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM ya. Karena tidak adanya pendekatan yang sistematik dalam pendanaan UMKM, biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu, sementara jumlah kredit yang dikucurkan sangat kecil ya. Jadi kurangnya akses ke sumber daya yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. Nah ini UMKM mikro ya, biasanya itu kan di daerah-daerah di pelosok. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi ya. Jadi UMKM mikro ini tidak mampu untuk mengambil pinjaman bank dengan bunga yang tinggi ya. Nah ini karena usahanya kecil. Kalau usaha menengah sama usaha besar itu ya, itu masih ya mampu, bisa modalnya bisa berputar. Jadi banyak UMKM yang belum
bankable ya, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Jadi itulah permasalahan dari UMKM ya, terutama mikro ya. Jadi pelaku usaha mikro itu ya umumnya belum memiliki pembukuan yang baik dan jelas, sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi yang mengenai usaha mikro secara lengkap. Karena kalau untuk minjam duit di bank itu untuk tambahan modal itu kan harus ada pembukuannya, nah lampiran pelaporan dan sebagainya. Bagaimana mau membuat laporan kalau pembukuannya tidak ada? Makanya tidak ada laporan karena tidak ada pembukuannya. Jadi pelaku usaha mikro dan kecil umumnya mendaftarkan usahanya sebagai badan usaha resmi ya. Sebagian besar ya, tapi banyak yang tidak. Kemudian pelaku usaha mikro dan kecil masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola dengan baik. Kemudian masalah non finansial atau apa ya. Jadi belum memiliki sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan ya. Jadi masih menggabung uangnya sendiri juga gabung ke dalam uang usaha. Nah itu tidak boleh. Jadi tidak bisa melihat berapa sih perkembangan usahanya, keuntungannya ya. Jadi itu yang masalah non finansial ya, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian selain itu juga ada kendala tuh dalam menyusun perencanaan usaha ya, karena persaingan yang dalam hal ini merebut pasar semakin ketat ya. Nah ini referensinya, jadi referensi untuk legalitas usaha ya, keperawatan itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014. Yang ini sama, ini hanya turunannya ya, turunan dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 ya. Ini sifatnya memperjelas saja ya. Kemudian buku pedoman praktek nih, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 ya tentang usaha kecil dan mikro. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.